Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini untuk berbagi ilmu tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 62/DSN strip MUI /12 tahun 2007 tentang akad ju'alah. Akad ju'alah bagian dari akad muamalah yang mungkin kurang populer dibandingkan dengan akad-akad yang lain seperti murabahah, akad salam atau yang lainnya. Dan akad ju'alah ini mulai diterbitkan oleh Majelis Ulama lewat DSN-nya pada tahun 2007. Salah satu pertimbangan sosiologis yang disebutkan dalam fatwa itu bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya bergantung pada pencapaian hasil atau natijah yang telah ditentukan. Dan fatwa ini menemukan momentumnya hari ini dengan adanya media sosial yang bergerak di bidang pelayanan jasa ini. Landasan filosofi Quran yang dipakai dalam fatwa ini ada 3. Yang pertama, landasan Quran yang bersifat umum tentang prinsip-prinsip muamalah, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 1 tentang akad, Quran surat An-Nisa ayat 58 tentang amanah, Quran surat Al-Baqarah ayat 275 tentang kehalalan jual beli dan haramnya riba, serta Quran surat An-Nisa ayat 29 tentang ridho antarodin dalam praktek jual beli. Yang kedua, firman Allah tentang perintah saling tolong menolong dalam perbuatan positif, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan yang ketiga, firman Allah yang dinyatakan sebagai dasar dari ju'alah, yaitu Quran surat Yusuf ayat 72. Sedangkan yang berdasarkan hadis ini ada 2. Pertama, hadis-hadis Nabi SAW tentang prinsip bermuamalah yang dikutip dari hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang tentang keharusan membantu orang yang mengalami kesulitan. Man farraja kurbatan min kurabid dunya. Kemudian yang kedua, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Amr ibnu Auf, tentang syarat al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim terikat dengan syarat-syarat mereka. Boleh orang muslim membuat syarat selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab tentang niat. Yang kedua, hadis Bukhari dan Nabi Sa'id Al-Khudri, hadisnya panjang, itu tentang orang-orang kampung yang tidak memberikan jamuan kepada para sahabat yang datang, tetapi kemudian ketuanya itu disengat kalajengking dan diobati oleh para sahabat. Setelah itu sahabat minta bayaran dari pengobatan itu, yang kemudian disampaikan kepada Nabi dan Nabi tersenyum. Yang berikutnya adalah kaidah fikih yang bersifat umum, yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah, bahwa pada prinsipnya dalam muamalah itu boleh
illa an yadulla dalilun ala tahrimiha, selagi belum ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian ya landasan yuridisnya ini yang ada 4 yang dikutip oleh Komisi Fatwa oleh DSN MUI ini. Pertama, pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kemudian pendapat Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', pendapat para ulama dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri, dan pendapat rapat pleno DSN MUI pada Kamis 26 Zulqa'dah atau 6 Desember 2007. Nah, fatwa ini kemudian menghasilkan keputusan, ada 4 keputusan. Yang pertama, ketentuan umum, yang kedua ketentuan akad, yang ketiga ketentuan hukum, dan yang keempat ketentuan penutup. Dalam ketentuan umum dijelaskan tentang definisi atau rukun dari ju'alah, yaitu ada ju'alah, ada ja'il, dan maj'ullah. Ju'alah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian yang dicapai dalam suatu pekerjaan. Sedangkan ja'il adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil, dan maj'ullah adalah pihak yang melaksanakan ju'alah. Nah, dalam ketentuan akadnya di sini dijelaskan dalam fatwa ini bahwa pihak ja'il harus memiliki kecakapan hukum, itu ahliyatul wujub, dan kewenangan ahliyatul ada untuk melaksanakan akad. Yang kedua, objek ju'alah harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Jadi bisa saja perbuatannya tidak dilarang oleh syariah, tapi akibat dari perbuatan itu mengandung unsur yang dilarang. Yang ketiga, pekerjaan atau natijah sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak saat penawaran. Yang keempat, imbalan ju'alah harus ditentukan besarnya oleh ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Yang kelima, tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka atau sebelum pelaksanaan objek ju'alah. Dengan ketentuan hukum dari fatwa ini ada 2. Satu, imbalan ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak maj'ullahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Yang kedua, pihak ja'il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj'ullah menyelesaikan atau memenuhi prestasi yang ditawarkan. Dan yang berikutnya, ketentuan penutup. Ketentuan penutup ini berisi 1, penyelesaian sengketa apabila terjadi persengketaan atau perdebatan antara ja'il dengan maj'ullah, maka diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional atau Basarnas atau melalui pengadilan agama. Yang kedua, fatwa ini berlaku sejak ditetapkan. Kemudian yang ketiga, fatwa ditetapkan di Jakarta pada 26 Zulqa'dah yang bertepatan dengan 6 Desember 2007, ditandatangani oleh Ketua Dewan Syariah Nasional Dr. Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud dan sekretarisnya Dr. Andes Haim Ikhwan Syam. Nah, sebagaimana saya disinggung di depan bahwa ju'alah ini menemukan momentumnya sekarang dengan program Shopee Affiliate. Shopee Affiliate program adalah program Shopee yang mengajak para konten kreator dan pengguna aktif media sosial untuk mempromosikan produk Shopee, yang nantinya para konten kreator ini akan mendapatkan imbalan berupa komisi dari setiap pembelian produk yang mereka promosikan. Ini akad yang diberlakukannya atau yang sesuai untuk program ini adalah akad ju'alah, meskipun mungkin juga bisa dengan akad samsaroh atau akad wakalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.